Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya banggakan, kita lanjutkan. Materi kita siang hari ini adalah perkawinan poligami. Jadi perkawinan poligami termasuk salah satu bentuk perkawinan yang kontroversial, menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi sejarah, poligami sudah lama dipraktekkan, artinya bukan sesuatu yang baru, dan perlu disadari bahwa yang memperkenalkan poligami bukan agama Islam. Artinya sebelum Islam datang pun, masyarakat Arab khususnya dan dunia pada umumnya sudah mengenal dan mempraktekkan poligami. Jadi kalau bicara poligami, jangan langsung menuduh Islam sebagai biangnya, gitu ya. Nah, poligami di masa lalu cukup mudah dipraktekkan dan kayak menjadi satu kelaziman di banyak bangsa karena sekitar 85% masyarakat di dunia ini mengenal dan mempraktekkan poligami. Nah, yang monogami itu ya sedikit lah. Yang poliandri lebih sedikit lagi. Nah, itu. Nah, umumnya poligami pada masa sekarang ini khususnya di negeri-negeri muslim posisinya dipersulit, diketati gitu ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin poligami agak mudah dipraktekkan dan mudah ditemukan. Di masa sekarang poligami lebih jarang ditemukan dan lebih sulit dipraktekkan, termasuk di negara kita gitu. Nah, poligami sendiri itu apa? Atau bentuk-bentuk perkawinan itu apa saja ya? Bentuk perkawinan itu yang paling lazim, paling umum adalah monogami ya. Monogami itu ya satu suami, satu istri. Ini secara umum dianggap perkawinan yang ideal ya. Ideal dalam arti resiko mungkin ya terjadi konflik lebih kecil itu ya. Monogami ini yang paling banyak, paling lazim diamalkan gitu. Yang kedua disebut poligini atau poligami, kalau di kita lebih populer dengan sebutan poligami. Itu seorang suami mengambil atau memiliki istri lebih dari satu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat maksimal dalam Islam. Nah, satu lagi yang kurang lazim disebut dengan poliandri ya. Poliandri itu perkawinan di mana ada satu istri atau satu wanita memiliki lebih dari satu suami. Ya kalau adanya bisa jadi ada-ada saja itu ya. Tetapi tentu kurang lazim dan cenderung ditolak atau tidak diterima. Gitu. Nah kita langsung saja apa hukum dasar poligami khususnya dalam Islam ya. Sebelumnya atau di masa lalu banyak cendekiawan ataupun ulama yang berkeyakinan bahwa poligami itu sunnah. Nah, kalau sunnah itu ya berarti dianjurkan dan diberi pahala. Di masa lalu banyak ya atau tidak sedikit ulama yang punya anggapan atau keyakinan seperti itu. Tapi di masa sekarang tentu menghukumi poligami sebagai sesuatu yang sunnah banyak ditentang orang, banyak dikritik orang. Akhirnya katakanlah agak diturunkan lah. Ya. Poligami itu hanya mubah saja, boleh saja. Gitu. Nah rupa-rupanya hukum boleh pun makin ke sini dipertanyakan orang lagi, khususnya oleh aktivis gender. Hingga akhirnya tidak sedikit para cendekiawan muslim ataupun ulama yang berpandangan bahwa poligami itu hanya rukhsah saja. Rukhsah itu berarti hanya pintu kecil ya, pintu darurat ya, hanya keringanan saja. Itu. Bahkan makin ke sini juga ada satu dua yang berpendapat bahwa poligami itu haram li ghairih. Haram li ghairih itu artinya apa? Ya haram karena faktor dampak, faktor eksternal. Nah, ini melihat dampak. Karena dianggap dampak poligami cenderung madharat dan merugikan atau menimbulkan konflik. Nah, mulai ada satu dua pemikir yang menghukumi bahwa poligami itu haram li ghairih, bukan haram li dzatih. Itu dari sisi hukum.
Nah, secara umum saya kira hukum yang lebih tepat atau lebih mendekati kebenaran ya rukhsah itu tadi ya. Rukhsah artinya kebolehan yang tidak dibuka lebar-lebar tapi juga tidak ditutup rapat itu. Nah, itu seperti itu yang kebanyakan dipraktekkan atau diamalkan di negeri-negeri muslim itu. Nah, selanjutnya berbicara poligami. Nah, hanya ada 2 ayat ya yang langsung atau tidak langsung terkait dengan poligami. Jadi hanya 2 ayat saja. Dan 2 ayat ini kalau kita baca dengan kepala dingin ya, hati yang jernih, nah, sebenarnya tidak bisa atau paling tidak saya sendiri tidak merasakan ada anjuran di situ. Tidak ada perintah atau suruhan atau anjuran untuk poligami. Yang ada justru kalau kita renungkan atau spirit dari ayat ini adalah ngerem poligami halus. Nah, jadi poligami itu direm tapi halus. Nah, itu. Dari mana ngeremnya? Nah, coba kita perhatikan baik-baik 2 ayat ini ya. Khususnya pada kata-kata ini ya. Nah, kita baca dulu ayatnya agak lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ini yang An-Nisa ayat 3. Nanti kita kaitkan dengan An-Nisa 129. Jadi jika kamu khawatir untuk atau tidak bisa berlaku adil di anak-anak yatim tadi, fankihu, maka nikahilah wanita lain. Ma tobalakum minan nisa ya, wanita yang kamu sukai, wanita lain bukan anak yatim tadi. Berapa? Mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba dan 4. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka 1 saja. Jadi jelas spirit atau arah ayat Al-Quran itu mengajak bermonogami. Nah, jadi 1 saja. Nah, masih diperkuat lagi auma malakat aimanukum, atau kalian miliki budak saja. Itu artinya tidak beristri lagi. Itu. Dalika adna alla ta'ulu. Punya istri 1 itu atau monogami itu adna alla ta'ulu, lebih dekat, lebih selamat supaya kamu tidak berlaku curang. Jadi poligami itu sebenarnya berpotensi untuk curang ya. Curang itu tidak bisa adil, tidak bisa amanah, tidak bisa jujur. Jadi Allah itu justru menekankan supaya kalian itu beristri 1 saja. Jadi tidak benar kalau ada anjuran untuk berpoligami. Yang ada justru anjuran bermonogami. Karena dengan monogami itu potensi untuk berbuat curang itu dikurangi atau ditutup. Nah, satu lagi kita kutip ya penafsiran dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengartikan alla ta'ulu itu dengan arti supaya kalian dengan beristri 1 itu alla ta'ulu tidak terbebani nafkah keluarga, ora kabutan songgo nafkah keluarga. Dan ini juga masuk akal ya. Artinya kalau ada orang punya istri lebih dari 1, 2, 3, apalagi 4, pasti beban ekonominya bertambah, pasti itu. Apalagi kalau misalnya suaminya tidak mampu-mampu amat. Yang terjadi adalah beban ekonominya menumpuk ya. Misalnya istrinya 4, semuanya minta disediakan rumah sendiri-sendiri. Bayangkan beli rumah kok sampai 4. Beli 1 saja nyicil ora rampung-rampung gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu untuk punya rumah itu nyicil ya. Apalagi orang kota ya. Nyicil itu 1 kali cicilan lunas itu paling enggak 15 tahun. 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Bayangkan kalau istrinya 4, semuanya minta dibuatkan rumah sendiri, hidupnya hanya untuk nyicil gitu, kira-kira begitu. Itu baru rumah ya, belum dapurnya, belum kebutuhan yang lain ya, listriknya ya, pendidikan, kesehatan itu belum. Misalnya kalau ada yang sakit atau jatuh sakit, belum pendidikannya.
Bayangkan kalau misalnya istri 4, masing-masing punya anak 3, berarti anaknya 12. Kalau anak 12 ya, anak yang pertama sudah berumah tangga, anak yang terakhir baru TK misalnya. Ini tidak ada istirahatnya ini bapaknya ini nyari nafkah terus itu ya. Itu. Ya mending kalau misalnya istrinya juga pintar nyari nafkah, artinya dua-duanya bisa cari nafkah dan berkecukupan, mungkin cerita ngeri tadi tidak terjadi ya. Tapi kalau hanya mengandalkan nafkah dari suami, sementara istrinya tidak bekerja, anaknya banyak, semua minta dinafkahi, nah, tentu yang terjadi adalah beban ekonomi menumpuk itu tadi dan belum tentu mampu itu. Makanya Allah ta'ulu itu oleh Imam Asy-Syafi'i diartikan punya istri satu itu kalian tidak terbebani nafkah keluarga yang berlebihan atau terlalu berat itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 129 di mana Allah berfirman, "Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil di antara para istrimu walaupun kamu sangat menginginkan. Jadi Allah itu sudah ngepal bahasa Jawa ini. Ngepal itu apa? Tangeh. Tangeh itu ya tidak mungkin atau mustahil ya. Mustahil kamu itu bisa berlaku adil di antara para istrimu. Dalam arti adil yang betul-betul sesuai harapan ya. Nah, maka dari itu fala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka dari itu kalau kurang-kurang adil dikit ya masih dimaklumi, hanya saja jangan terlalu condong kepada salah satu, misalnya istri muda, sehingga yang satunya itu tergantung, kau biarkan yang satu terkatung-katung, tidak jelas statusnya. Ya. Karena yang satu tidak diurusi, yang tidak diurusi itu statusnya menjadi ngambang, disebut sebagai istri tapi sudah tidak diurusi, disebut janda belum diceraikan. Nah, maka dari itu Allah melarang yang terlalu ekstrim, ngebuat ke salah satu itu tadi fala tamilu kulal maili ya. Artinya kurang-kurang dikit, kurang-kurang adil dikit itu masih dimaafkan. Tetapi kalau tidak adilnya itu nyolok ya, timpang, nah, itu kena dosa gitu ya. Nah, contoh yang beda-beda tipis itu misalnya dalam hal giliran ya. Misalnya istri muda 4 hari, istri tua 3 hari. Nah, 4 hari sama 3 hari itu kan tidak ekstrim perbandingannya itu. Tapi kalau misalnya istri muda 1 bulan, istri tua 1 jam, nah itu ekstrim. Jadi dikunjungi hanya sebulan sekali, sementara istri muda tiap hari ditunggu. Ya ini ekstrim. Ya. Kalau ekstrim seperti itu berdosa, ya, tidak dibenarkan. Nah, jadi ayat Al-Quran tentang poligami ya hanya 2 itu. Nah, makanya kalau 2 ini kita gabung, sebenarnya tadi spirit Al-Quran mengajak orang untuk monogami. Nah, jadi tidak benar kalau dalam Islam itu dianjurkan poligami, gitu ya. Seandainya ada yang dianjurkan poligami, ya tentu orang yang memenuhi syarat dan jumlahnya itu tidak banyak, itu ya. Nah, itu. Nah itu nah sekarang kita bicarakan berapa jumlah istri maksimal yang boleh dipoligami. Nah, kebanyakan ulama dan juga legislasi di dunia muslim, poligami itu dibatasi ya. Berapa? Maksimal 4 orang. Jadi kalau yang istrinya lebih dari 4 ya harus ada yang diceraikan. Nah, jadi 4 itu maksimal, tidak boleh lebih itu. Namun demikian, sekelompok ulama Rafidhah ya, Syiah Rafidhah, Al-Qasim dan juga sebagian ulama Zaidiyah serta sebagian Khawarij, mereka berpendapat bahwa poligami itu boleh maksimal sampai 9 gitu. Jadi 9, tidak 4 itu. Terus juga ada segolongan Khawarij juga berpendapat boleh sampai 18. Nah, batasannya maksimal 18. Ada lagi diterangkan dalam kitab Ibnu Humam Fathul Qadir namanya. Itu ada lagi yang berpendapat wa khuqiya an ba'dhin nas ibahatu ayyi adadin sya'a bila hasr ya. Dihikayatkan dari sebagian orang boleh ya. Boleh tanpa ada batasan. Artinya berpoligami itu tidak ada batasan. Berapa saja dia mau asal mampu boleh. Nah, tapi tidak disebutkan secara pasti siapa yang punya pendapat seperti ini. Tapi dalam praktek di masa lalu hingga hari ini
yang mempraktikkan seperti ini juga masih ada. Nah, kalau di Kesultanan Turki dulu terkenal dengan mereka sultan-sultan itu banyak punya harim ya. Harim itu mungkin kalau di Jawa ya semacam ya mungkin bahasa agak tidak enaknya itu selir mungkin ya. Jadi pelihara selir cukup banyak itu ya. Mungkin tadi tidak terbatas bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Nah, termasuk cerita-cerita masa lalu kaisar-kaisar, raja-raja, termasuk kaisar Cina ada yang istrinya sampai atau selirnya sampai ratusan, puluhan sampai ratusan. Nah, mungkin secara tidak langsung ya mengamalkan yang tidak ada batasan itu ya. Tapi jumhur ulama tadi membatasi hanya 4 gitu ya. Nah, itu dari sisi batasan. Nah, sekarang apa alasan orang boleh berpoligami? Alasan secara umum dulu ya, sebenarnya dalam Islam ada tujuan yang mulia, misi yang mulia. Misi yang mulia itu apa? Tentu ketika ada fenomena peperangan, banyak janda, banyak anak yatim, maka di saat itulah perlu upaya penyelamatan konkretnya. Nah, kalau janda itu masih muda, anaknya masih kecil, yang cukup realistis ya dinikahi memang gitu. Karena kalau disantuni nanti masih akan muncul fitnah. Paling tidak fitnah terhadap ibunya yang masih muda dan tentunya masih menarik ya. Gitu. Nah, jadi anaknya disantuni nanti orang tetap akan curiga. Nah, gimana dengan ibunya? Nah, itu. Nanti masih digosipkan dan lain sebagainya. Nah, kalau janda tua gimana Pak? Nah, janda tua anaknya sudah besar, tidak perlu dicarikan ayah. Dan janda tua mungkin juga tadi fitnahnya tidak besar juga, yang goda tidak banyak itu. Nah, jadi alasan pertama sebenarnya lebih ke alasan kemanusiaannya. Nah, jadi menyantuni anak yatim sekaligus menyantuni ibunya. Nah, janda itu dalam konteks tentu diselamatkan tidak hanya dalam konteks ekonomi, tapi juga nama baiknya, kehormatannya. Karena bagaimanapun juga janda, apalagi masih muda, cantik, ya amit jauh, fitnahnya masih besar. Ya, banyak yang goda, banyak yang merayu dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah punya suami, ya yang goda, yang ngerayu logikanya sudah menyingkir dengan sendirinya gitu ya. Alasan kedua poligami kok dibolehkan ya karena sering terjadi jumlah wanita lebih banyak. Nah, walaupun banyaknya tidak sampai 1:2 ya. Ya tapi secara umum tetap lebih banyak itu. Walaupun kadang-kadang lebih banyaknya di usia-usia tua itu. Nah, alasan ketiga, laki-laki itu produktif seumur hidup, sementara wanita tidak produktif. Ada masa menopause di mana ia sudah tidak bisa hamil lagi. Sementara laki-laki secara teori produktif terus. Gitu. Terus alasan lain ya karena laki-laki sering keluar rumah, secara seksual juga lebih agresif, lebih mudah bangkit, itu. Sehingga juga lebih butuh penyaluran agak cepat kira-kira itu. Terus juga ada yang punya teori bahwa laki-laki itu dari sononya memang ada bakat poligami, ya, ada bakat itu. Nah selanjutnya tentu poligami dianggap masih lebih baik daripada pelacuran atau selingkuh. Itu diantara beberapa reasoning kenapa poligami dibolehkan. Nah terkait dengan hukum di negara kita, kalau kita lihat undang-undang perkawinan, ya pada dasarnya undang-undang perkawinan kita menganut asas monogami. Seperti bisa kita lihat dalam pasal 3 ya. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi monogami. Tetapi pada ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, akhirnya muncullah sebutan monogami terbuka. Monogami tapi terbuka itu masih mungkin poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, syarat ketat itu apa? Kita lihat pasal 4. Ya. Nah, seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi wajib, harus ya. Nah, pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila syarat istrinya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jadi istri itu tidak bisa menjalankan kewajiban.
Nah, kewajiban istri itu apa? Ya tadi misalnya mengurus rumah tangga, mungkin memasak, termasuk melahirkan keturunan nanti diatur pada poin C ya. Nah, yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau istri cacat atau mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, nah, suami ada alasan, termasuk C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, itu kondisi istri di mana suami bisa berpikir untuk berpoligami. Nah, syarat lain yang harus dipenuhi, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi istri harus setuju atau dimintai persetujuan. B, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi suami punya kemampuan, terutama kemampuan finansial, ya, secara ekonomi kuat untuk punya istri lagi. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, syarat adil itu menjadi mutlak, ya, harus. Artinya kalau ada suami poligami dan dia berlaku curang, tidak adil, nah, dia berdosa. Nah, dalam satu hadis diancam, ya, siapa yang punya 2 istri, terus dia lebih condong kepada salah satu, condongnya ekstrim tadi ya, maka besok pada hari kiamat ia akan dipanggil menghadap Allah dalam keadaan bau yang satunya itu miring, gitu, siring, gitu. Jadi kalau nanti di akhirat berjumpa dengan orang yang jalannya kok miring separuh, nah itu bisa dipastikan itu di bojo loro tapi ora adil, gitu ya. Nah, hati-hati. Nah, kalau kita lihat KHI ya mirip-mirip ya, intinya spiritnya sama, cuman mungkin KHI lebih detail saja itu. Nah, saya kira ini saja teman-teman, sedikit pembahasan tentang perkawinan poligami, yang pada dasarnya poligami itu memang sudah dipraktekkan lama atau jauh sebelum Islam datang, dan Islam datang bukan menghapus poligami tapi menertibkan poligami, mengatur poligami dari istri yang jumlahnya tidak terbatas menjadi dibatasi sampai 4. Selain itu juga ditekankan untuk bisa berlaku adil, juga amanah, juga jujur, dan hendaknya ia memiliki kemampuan ekonomi finansial yang memadai supaya anak dan istri-istrinya itu tidak terlantar. Nah, itu ya. Nah, di negara kita poligami termasuk yang dipersulit, tidak mudah, sehingga dampak dari dipersulit juga sebagian atau lebih banyak orang yang melakukan poligami diam-diam atau poligami tidak tercatat, tidak prosedural, yang juga membawa masalah tersendiri, terutama untuk anak dan istri dari pernikahan sirinya itu. Nah, ke depan kalau kita ingin menata kehidupan masyarakat yang lebih tertib, lebih baik, kiranya perlu dipertimbangkan supaya pelaku nikah siri atau orang yang tidak tertib dalam menjalankan perkawinan diberi sanksi, baik sanksi denda maupun kurungan. Dengan cara gitu kita harapkan ya masyarakat bisa lebih tertib dan orang yang dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya bisa diminimalisir. Sekian dan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.